bagaimanakah cara menata niat kita apabila kita mau pasrah untuk pesan akikoh, yang mana itu kita pesan akikoh dalam keadaan matang. Dan Iya, apakah perlu diulang jika akikoh yang lalu si penerima pesanan atau si penyembelih ini tidak meniatkan bahwa itu sembelihan akikoh atau kurban yang dinadari. Nah, apakah sah kurban atau akikoh yang sebelumnya, Ustaz? Sedangkan si mudhohi atau penerima pesanan nggak bilang jika itu pesan akikoh wajib. Terima kasih untuk jawabannya. iya. Kayak tadi kan dalam pesanan ketika untuk mewakilkan, ya, maka bagaimana? Ya termasuk kalau mewakilkan dalam penyembelihan, ya berarti harus mewakilkan juga di dalam niat, ya, di dalam niatnya. Makanya ketika misalkan penyembelihannya itu nggak jelas, nggak ada niat yang disampaikan untuk siapa-siapanya misalkan, ataukah ini adalah sebenarnya harusnya wajib tapi kok tidak diniati wajib, maka bagaimana? Maka bisa menjadikan itu hukum akikohnya atau bahkan kurbannya itu adalah tidak sah. Ya, kalau misalnya bahwa tambah niat lupa untuk siapa-siapanya dulu. Ini akikohnya untuk siapa? Yang penting dalam wujud sudah matang ini bagaimana? Nah, ini enggak sah, bukan pembagian dagingnya sebenarnya. Paling utamanya penyembelihannya. Itu kurban atau akikoh itu utamanya adalah apa? Di penyembelihannya itu. Jadi harus ditata di dalam urusan niatnya dulu. Terlebih, maaf ya, kita nggak akan bahas untuk kemana-mananya ya, terlebih maaf untuk urusan akikoh ya, kepada ada ya JFK ataukah satu yang menerima kadang-kalanya terima pesanan akikoh kah atau yang lainnya. Nah, ini harus benar-benar melihat ya, siapakah mereka, kira-kira faham nggak dengan hukum akikohnya. Kalau enggak, maka jangan Anda pasrah ya. Lebih baik Anda panggil tukang masak, Anda bayar dengan kambingnya, Anda jelas tahu, Anda beli, Anda minta orang untuk nyembelihkan, ya, kemudian Anda serahkan kepada tukang masak untuk memasakkan. Itu lebih bagus. Kenapa? Anda yakin bahwasanya benar-benar akan ada kambing yang disembelih dan sudah cukup umur. Yang jadi khawatirnya nanti orangnya tidak amanat. Tinggal yang terpenting adalah dalam urusan bisnis dan mendapatkan keuntungan yang dianggap besar, ya. Sehingga hanya target masakannya aja yang dicapai. Misalkan satu panci kuah gulai 300 tusuk sate. Nah, nanti dibuat nasi kotak menjadi 50, misalkan demikian. Ya, hanya target untuk masakan itunya nantinya. Sehingga bisa jadi mungkin dicarikan kambing yang murah, kambing yang cacat, atau kambing satu untuk 2 orang kalau memang cukup karena besar misalkan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran. Ya. Ini yang akhirnya menjadikan ketidakyakinan. Kalau bisa lebih afdal Anda mintakan untuk beli kambing yang sesuai dengan umurnya, ya, karena harus yang tercapai adalah umur akikah seperti halnya dalam kurban. Yaitu kalau kambing kibas 1 tahun atau sudah poel, kalau kambing kacang harus sudah sempurna 2 tahun masuk ke umur yang ketiga, tahun yang ketiga itu yang menjadi syarat. Kalau enggak, maka hukumnya tidak sah, tidak jadi akikah ataukah tidak jadi kurban ya. Nah.